Aku. Revan menjeda sejenak ucapannya. Ia menatap matahari yang mulai terbenam. Aku ingin dia kembali. Bertepatan dengan itu pula matahari benar-benar terbenam. Kania yang mendengar suara pelan dari pria di sampingnya sempat terdiam. Ditatapnya wajah Revan yang menunjukkan duka yang mendalam. Dan detik berikutnya Kania tertegun melihat sebulir air mata yang jatuh membasahi pipi pria yang menjadi suaminya itu. Sadar dengan air mata yang menetes, buru-buru Revan menyekanya. "Dia siapa?" tanya Kania ingin tahu. "Dia sudah pergi, Kania. Dan mungkin gak akan pernah kembali lagi." Revan tersenyum kecut. "Siapa?" Kania kembali bertanya pertanyaan yang sama seperti tadi. "Acha. Dia kekasihku saat SMA dulu. Wanita yang sangat aku cintai setelah ibuku. Dia yang selalu ada, menemani hari-hariku di SMA. Sifatnya yang periang dan sedikit barbar membuat aku nyaman berada di dekat ia. Tak pernah sekalipun ada perasaan ingin berpisah. Segala mimpi sudah kami rancang bersama. Hidup bersama dan bahagia hingga menua adalah mimpi terbesar kami saat itu. Namun sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Mobil yang mereka kendarai ternyata disabotase oleh seseorang dan mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan mereka berempat." Rasanya ada sedikit sesak di dalam hati Kania melihat suaminya yang menangis. Apalagi cerita yang disampaikan pria itu membuatnya sedikit sakit hati. Entah ini perasaan cemburu atau ikut berduka, ia tak tahu pasti. Apakah seistimewa itu wanita yang bernama Acha tersebut? Pikir Kania. Astaga, siapa yang tega sampai menyabotase mobil mereka? Revan hanya mengedikan bahunya. Entahlah. Tidak ada informasi yang valid. Ada yang mengatakan jika kecelakaan itu terjadi karena ayah Acha yang mabuk. Tapi aku yakin kalau beliau bukanlah orang yang suka mabuk. Sementara ada beberapa yang mengatakan kemungkinan besar karena persaingan bisnis. Saat itu ayah Acha adalah seorang pebisnis yang handal, sosok yang sangat pintar dan berwibawa, hingga banyak stasiun televisi yang mengundang beliau, dan selain itu, beliau juga menjadi panutan masyarakat karena sifatnya yang begitu dermawan. Jadi mungkin ada pebisnis yang iri dengan kesuksesan beliau, hingga menghalalkan segala cara. Kania meringis mendengar cerita yang disampaikan suaminya. Memang tidak perlu diragukan lagi, memang seperti itulah dunia bisnis. Benar-benar mengerikan. Ternyata dunia orang kaya tidak semenyenangkan yang ia pikir. Karena faktanya banyak yang iri dengan itu semua. Apa nggak ada yang selamat di antara mereka semua? Revan terdiam sebentar. Ia teringat kejadian beberapa tahun silam. Selamat? Mana mungkin ada yang selamat dalam kejadian yang mengerikan seperti itu, Kania? Revan terkekeh mendengar pertanyaan konyol istrinya. Tapi anehnya, polisi nggak menemukan jasad Kaanu, kakak Acha. Yang polisi temukan hanya 2 orang perempuan yang diyakini jasad ibu dan anak, dan 1 jasad seorang pria, yang diyakini suaminya. Saat itu polisi tidak bisa mengenali wajah mereka, karena mereka terkena luka bakar akibat mobil itu yang tiba-tiba saja meledak. Begitu mendengar nama Kaanu, tiba-tiba muncul bayangan hitam di benak Kania. Ia bahkan merasa sedikit pusing. Namun, tetap ia tahan. Jujur saja, hingga kini Revan masih bingung dengan kasus yang tiba-tiba langsung ditutup tanpa penjelasan yang jelas. Ia masih bingung kemana jasad Kaanu hingga polisi tidak menemukan. Ada beberapa polisi yang berasumsi jika jasad Kaanu mungkin sudah terbakar.
Namun sepertinya itu sangat mustahil, mengingat sama sekali tidak ada bagian tubuh yang tersisa, seperti korban lainnya. Apa Bapak masih mencintai wanita itu? Terdapat sedikit nada sendu dari pertanyaan Kania tadi. Seolah sedih saat tahu jika suaminya masih mengenang masa lalu bersama wanita lain. Rupanya Revan bisa menangkap ada nada sendu yang keluar dari bibir mungil istrinya itu. Ia sontak menatap ke samping. Melihat tatapan istrinya yang terlihat kosong ke depan. "Kamu cemburu?" tanya pria itu yang tidak bisa menyembunyikan senyumnya. "Enggak." Kania dengan cepat berseru tidak, namun sayangnya kepalanya justru mengkhianati ia. Mulutnya memang berkata tidak, namun kepalanya justru mengangguk mengiyakan. Enggak gitu, Pak. Sorry, ya. Saya sama sekali nggak cemburu kok. Suer tak kewer-kewer. Kania langsung membuang muka ke samping, merasa malu karena tadi mengangguk. "Cie yang cemburu nih ye." Dengan gemesnya Revan mencolek pipi istrinya, membuat wanita itu berdecak kesal. "Apa sih, Pak? Main colek-colek aja. Saya tuh masing ting-ting." Melihat Kania yang mengelap hidungnya dengan kasar membuat Revan semakin terkekeh. Sungguh sangat menggemaskan. "Jangan gitu atuh, sayang." Dengan beraninya Revan kembali mencolek dagu Kania. "Ish, Pak. Saya itu masing ting-ting. Kalau mau colek-colek mah harus bayar." Kania berseru sembari menatap tajam suaminya. Tapi bukannya takut, Revan malah merasa gemes dengan istrinya itu. "Emangnya berapa sekali colek?" "Sekali colek 100 juta. Mendengar nominal yang dikatakan istrinya membuat Revan menganga. Hanya mencolek saja sudah membayar 100 juta. Bagaimana jika 10 kali colek? Auto bangkrut dong. Mahal amat, kurangin dikit napa?" Protes Revan yang tak terima dengan harga tarif yang diberikan istrinya. "Ya udah, saya kurangin jadi 900.999.000. Gila kamu, Kania. Masa nguranginnya cuman 1.000 rupiah doang? Yang waras dikit dong." "Lah, kan tadi katanya dikurangin dikit. Bapak nggak bilang kurangin banyak tuh. Jadi ya udah, saya kurangin dikit aja." Revan tertawa sumbang. Sepertinya memang salahnya tadi. Ia lupa jika wanita di depannya ini sedikit memiliki keistimewaan. "Tapi Pak, bukannya waktu itu Bapak pernah bilang sama Kak Hans kalau Bapak nggak suka sama cewek barbar? Terus kenapa Bapak malah pacaran sama cewek begituan?" Akhirnya Kania memberanikan diri bertanya pertanyaan yang sedari tadi ia simpan. "Karena aku takut kejadian yang sama terulang kembali," lirih Revan dengan pandangan sendunya. Kania terdiam mendengar penuturan suaminya. Jadi, itu yang membuat pria itu tidak begitu menyukai gadis yang memiliki sifat barbar. "Bapak masih cinta sama gadis itu?" Kembali menanyakan pertanyaan yang sama karena merasa belum mendapatkan jawaban yang diberikan suaminya.
Revan menatap mata istrinya. Bagaimana mungkin tatapan Kania sama seperti gadisnya dulu? Mata berwarna coklat almond yang begitu menawan. Benar-benar sama persis. Dirangkul pria itu istrinya dengan mesra. Aku memang masih mencintainya. Tapi percayalah Kania, nama Caca itu berada di tempat khusus di hatiku. Sementara yang bertahta dan menduduki tempat yang istimewa di dalam hati ini bukan dia lagi, tapi seseorang yang lain. Siapa? Kamu kenapa kepo banget? Kekeh Revan yang melihat wajah istrinya yang terlihat sangat penasaran. Ya pengen tahu aja. Dia adalah orang yang berada tepat di samping aku, jawab Revan tersenyum manis. Melihat ke samping suaminya, tapi tidak ada siapapun. Lantas, siapa yang dimaksud pria itu? Dirinya, kah? Ah, sepertinya tidak mungkin. Kamu ngapain celingukan ke sana kemari? Jelas-jelas orang yang ada tepat di samping aku itu kamu. Revan merasa sangat gemes dengan tingkah lucu Kania. Untuk apa melihat ke sana kemari? Padahal jelas-jelas wanita yang ada di dekatnya hanya Kania saja. Hah? Gimana? Bukannya menjawab, Revan malah mengecup singkat bibir istrinya, lalu dibawanya wanita itu ke dalam dekapannya. Kania, kalau aku bilang aku sayang sama kamu, kamu percaya nggak? Percaya kok, jawab Kania dengan tenang. Terkejut. Pria yang sedang memeluk istrinya itu benar-benar terkejut mendengar jawaban Kania. Ia pikir Kania akan menjawab tidak. Terus kenapa semalam kamu bilang gak percaya? Saya percaya kok kalau Bapak sayang sama saya. Tapi kalau cinta, saya benar-benar gak percaya. Terdengar mustahil kalau Bapak tiba-tiba mencintai saya, padahal kita aja baru saling kenal sebulanan aja. Cinta pada pandangan pertama. Apa kamu percaya dengan hal itu? Dengan tegas Kania menggeleng. Sedari dulu ia sama sekali tidak percaya dengan yang namanya cinta pada pandangan pertama. Tentu saja tidak. Saya sama sekali nggak percaya, karena proses jatuh cinta itu nggak semudah itu, kecuali jatuh cinta sama ayah kita sendiri. Revan mengangguk paham. Benar juga. Tidak semudah itu untuk jatuh cinta. Tapi, jika boleh jujur, ia jatuh cinta pada Kania pada pandangan kedua, yaitu saat ia dan Kania berada di kantor polisi. Momen yang menurutnya sangat lucu sekali. Kania, kamu mau nggak kalau kita berdua saling terbuka? Celetuk Revan berusaha mengubah topik pembicaraan. Kania langsung melepaskan diri dari dekapan Revan. Menatap pria itu dengan tidak percaya. Apa tadi? Saling terbuka? Yang benar saja. Bapak jangan macam-macam, ya. Udah jelas tertulis di surat perjanjian kalau nggak ada yang namanya berhubungan badan. Seketika napas Kania memburu. Dia menatap garang suaminya seolah hendak menelan pria itu hidup-hidup. Ini kenapa suaminya mendadak mesum kembali. Merasa gemes, Revan akhirnya kembali melayangkan sentilan di kening istrinya. Ini kenapa istrinya suka sekali berpikiran negatif? Nggak gitu maksudnya, Kania. Maksud saya tadi, kita kan suami istri nih. Udah resmi secara hukum dan agama. Kania mengangguk mengiyakan ucapan suaminya. Nggak ada salahnya kalau kita belajar mengenal pasangan kita masing-masing lebih dalam. Kita tahu karakter pasangan kita masing-masing lebih jauh lagi. Dan yang paling terpenting, nggak ada satupun yang disembunyikan dari pasangan kita. Apapun itu, alangkah baiknya pasangan kita tahu semuanya. Bagaimana? Apa kamu mau? Meski sedikit ragu, Kania memilih untuk mengangguk saja. Oke, kalau gitu aku aja yang cerita duluan. Revan menarik napas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Ditatapnya wajah istrinya yang juga mulai serius.
Saya akan melanjutkan penataannya. Apakah Anda ingin saya meneruskannya sampai selesai? Ya, saya akan melanjutkan penataannya. Dulu aku punya teman perempuan waktu aku kecil. Dia orangnya ngeselin, tapi kadang sering bikin aku ketawa karena tingkahnya yang konyol. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia harus pindah ke kota. Waktu SMA, aku ketemu sama murid baru yang super duper nyebelin. Tapi anehnya, setahun kita suka berantem, itu semua malah menimbulkan perasaan yang dinamakan cinta. Kami pacaran, dan ternyata yang lebih mengejutkan, Acha adalah teman sewaktu kecilku dulu yang sering aku panggil Caca. Kami menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun. Namun, karena tragedi itu, dia pergi ninggalin aku. Revan menjeda sebentar perkataannya, lalu menatap istrinya yang terlihat fokus memperhatikan ia. Terus, gimana ceritanya Bapak bisa ketemu sama siapa itu namanya? Mencret kalau nggak salah. Mauren. Jauh amat ke mencret. Oh, iya. Kania justru terkekeh tanpa dosa setelah menyebut nama orang dengan sembarangan. Kalau sama Mauren, itu semua berawal karena waktu itu Mauren adalah pegawai di perusahaan aku. Awalnya aku mengencani Mauren karena wanita itu memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan Acha. Tujuannya supaya aku bisa ngelupain Acha yang udah nggak ada. Tapi sayangnya, setelah Mauren sukses menjadi wanita karir, dia ngelupain aku dan malah lebih memilih karirnya. Kania mengangguk paham. Apa Bapak mencintai Mauren dulu? Tentu saja. Jawab Revan tanpa ragu. Aku nggak mungkin mengencani dia kalau aku sendiri nggak punya perasaan sama dia. Aku dulu mencintai Mauren. Ucapan yang dikatakan Revan tadi membuat tubuh Kania membeku. Ada benarnya juga sih. Tidak mungkin pria itu mengencani seorang wanita jika ia sendiri tidak ada perasaan sedikit pun. Tapi jika boleh jujur, ada sedikit rasa sakit yang menyentil hati Kania. Lalu sekarang, Revan dapat melihat dengan jelas jika istrinya terlihat semakin penasaran dengan cerita hidupnya. Mungkin jika saya katakan saya sudah melupakan dia itu sedikit berlebihan, karena semua orang juga tahu kalau melupakan orang yang kita cintai tidak semudah itu. Tapi percayalah, perasaan saya pada Mauren perlahan terkikis dengan kehadiran seseorang. Kenapa? Karena kehadiran kamu yang ternyata lebih mewarnai kehidupan saya. Kania sempat terdiam sebentar. Ingin mengartikan maksud Revan jika pria itu mencintainya, tapi ia takut kegeeran. Ada lagi yang ingin kamu tahu tentang masa lalu saya? Tanya Revan membuyarkan lamunan Kania. Berapa banyak wanita yang pernah Bapak cium? Revan menatap istrinya. Tidak menyangka pula wanita itu menanyakan pertanyaan seputar ciuman. Tapi kenapa dia sedikit menangkap nada tidak suka dari pertanyaan Kania? Mungkinkah wanita itu cemburu? 4 orang. Pipi Mama Luna, bibir Acha, Mauren, dan yang terakhir kamu, jawab Revan sudah benar-benar serius ingin terbuka pada istrinya. Kania memanyunkan bibirnya. Ternyata sudah banyak bibir yang mendahului ia. Padahal Kania pikir dialah orang yang pertama kali Revan cium. Tapi, ternyata ia salah. Menatap malas suaminya, Kania langsung berdecak kesal. Ternyata udah banyak bibir yang Bapak cium selama ini, ya? Meskipun begitu, percaya deh, bibir kamu yang paling manis di antara bibir mereka kok, balas Revan sembari mencolek gemes bibir istrinya. Namun bukannya tersentuh, Kania malah semakin mendengus kesal. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Nggak ada. Ketus Kania yang sudah tidak berminat menanyakan apa-apa pada suaminya. Kalau begitu apa boleh saya yang berganti bertanya? Apa yang kamu rasakan setelah menikah dengan saya? Apa perlahan kamu jatuh cinta?
Bukannya menanyakan perihal masa lalu, Revan malah langsung to the point menanyakan perihal perasaan wanita yang menjadi istrinya itu. Nampak Kania sedikit kelabakan mendapat pertanyaan tiba-tiba dari suaminya. Ini kenapa suaminya tiba-tiba membahas perihal perasaan? Kalau bapak sendiri, saya. Revan menunjuk dirinya sendiri. Kalau boleh jujur, saya sedikit terpesona saat melihat kamu yang masih terlelap di kantor polisi saat itu, dan saya merasakan perasaan aneh yang saya sendiri tidak tahu perasaan macam apa itu saat saya melihat sikap kamu yang benar-benar barbar. Namun, setelah saya mengucapkan ijab qabul, ada perasaan bahagia yang menelusup ke dalam hati. Seolah, saya ingin terus membahagiakan kamu dan ingin terus berada di samping kamu. Dan kadang sifat kamu yang manja membuat saya berdebar. Mendengar penuturan suaminya, Kania merasa seperti ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Jadi intinya? Tanya Kania yang tidak ingin berasumsi sendiri. Saya mulai jatuh cinta sama kamu, Kania. Mengetahui jawabannya benar, Kania merasa sangat bahagia. Namun, raut wajah bahagia itu harus ia sembunyikan dari hadapan suaminya. Kalau kamu gimana? Revan kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Gimana, ya? Kania menjadi salah tingkah sendiri jadinya. Harus jujur ya, Pak. Ya iyalah. Masa dalam hubungan suami istri ada yang disembunyikan? Saya juga merasakan perasaan yang sama kayak bapak. Cicit Kania nyaris tak terdengar. Hah? Gimana? Tadi kurang jelas. Revan memasang telinganya baik-baik. Ia sempat mendengar suara pelan Kania, tapi pria itu takutnya salah dengar. Kayaknya saya juga mulai jatuh cinta sama bapak. Masih dengan suara yang pelan, namun kali ini Revan dapat mendengar dengan jelas perkataan Kania. Jadi kamu juga cinta sama saya? Bukannya menjawab, Kania malah memeluk suaminya, menenggelamkan wajahnya yang mulai merona. Seketika ia menyesal telah berkata terus terang tadi. Seharusnya ia berbohong saja tadi, bukannya malah jujur. Loh, kau malah meluk aku? Kekeh Revan yang merasa gemes dengan tingkah lucu istrinya. Jawab dong pertanyaan aku tadi. Dikit aja kok cintanya, gumam Kania yang masih memeluk erat suaminya. Mendengar penuturan istrinya, tawa Revan langsung pecah. Apa ia tidak salah dengar? Istrinya baru saja mengatakan dikit aja cintanya. Hah? Memangnya cinta bisa ditakar seperti gula? Ada-ada saja. Kenapa cuman sedikit? Tambahin atuh biar banyak, canda Revan. Ish, bapak pikir ini seblak yang cabenya bisa ditambahin apa? Revan semakin tertawa. Kenapa harus disamakan dengan seblak? Tidak ada yang lain apa? Pikirnya. Ya udah terserah kamu deh. Kamu tenang aja, entar aku tambahin banyak-banyak deh cintanya, biar nggak dikit lagi. Kali ini candaan Revan berhasil mendapat cubitan tepat di perut. Membuat pria itu meringis kesakitan. Kamu kok KDRT sih, Yang? Tiba-tiba Revan mengubah bahasanya jadi lebih romantis, bukan menggunakan kata saya lagi. Bapak nyebelin. Jawab Kania tanpa melepas pelukannya. Ya udah lepas dong pelukannya. Aku masih banyak yang pengen ditanyain nih. Bukannya melepas, Kania justru semakin menjadi memeluk suaminya, lalu berkata, "Nggak mau." Sesi tanya jawabnya udah berakhir. Loh, nggak bisa gitu dong, kamu tadi banyak nanya, masa aku nggak boleh?
Curang dong, protes Revan, padahal masih banyak yang ingin ia tanyakan, salah satunya masa lalu istrinya, mantan kekasih wanita itu dan masih banyak lagi. Kap. Tuh, udah aku ganti pakai kecupan aja. Nggak usah nanya-nanya lagi deh. Mending kita jajan aja, ucap Kak Ania setelah melayangkan satu kecupan lembut di bibir Revan, membuat sang empunya langsung terdiam. Udah bisa gitu ya kamu? Revan menggelitik perut Kania, membuat wanita itu tertawa terbahak-bahak. Ia memohon pada suaminya untuk berhenti melakukannya. Karena merasa kasihan, Revan menghentikan kegiatannya juga. Kemudian ia kembali memeluk tubuh istrinya dengan tak kalah erat, seperti tidak mau kehilangan wanita itu. Love you, Kania. I wanna love you. Bisik Revan tepat di samping istrinya. Kania menipiskan bibirnya, berusaha menahan senyumnya agar tidak mengembang. Kok nggak dibalas? Pria itu lantas menatap istrinya dengan tatapan tidak suka saat tidak mendapat balasan. Kan cintanya masih sedikit, belum banyak, jawab Kania polos. Revan terkekeh. Ia lalu menghujani wajah sang istrinya dengan banyak kecupan. Ya udah, nanti kalau cintanya udah banyak, jangan lupa dibalas, ya. Siap, bos. Saat ini Kania dan Revan sedang berjalan menuju toko pusat perbelanjaan. Istrinya tadi mengatakan ingin sekali mencoba jajanan yang ada di Spanyol. Tapi karena hari sudah malam, jadi mereka memutuskan mencoba makanan yang diawetkan saja. Mungkin besok mencoba jajanan yang ada di sepanjang pinggiran jalan. Memasuki toko, Kania langsung berbinar menatap ke sana kemari. Apalagi melihat rak yang berisi penuh dengan jajanan khas negara Spanyol. Sayang, kamu pilih aja sesuka kamu, entar aku yang bayar. Hans nelpon nih. Mendengar penuturan suaminya, Kania hanya mengangguk mengiyakan. Mengambil keranjang belanja, lalu segera mengambil berbagai jenis jajanan. Membuat Revan terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Istrinya ini benar-benar menggemaskan. Halo, Hans. Ada apa? Capek, bos. Saya capek tiap hari kerja mulu, keluh Hans di seberang saja. Revan terkekeh. Semua pekerjaannya memang ia serahkan pada Hans, membuat pekerjaan pria itu semakin menumpuk. Lo tenang aja, Hans. Gue pastiin bakal naikin gaji lo 3 kali lipat bulan ini. By the way, gimana bulan madu lo sama Kania? Udah bobolin gawang belum? Cek kakak. Gue nggak ada kepikiran ke sana. Kania pengen ke Spanyol karena pengen liburan, bukan bulan madu. Tapi gue ikut bahagia ngeliat dia bahagia. Setidaknya gue bisa jadi suami yang baik buat dia. Cie. Gue kok tiba-tiba nyium bau-bau orang bakal jatuh cinta deh. Emang, sahut Revan santai. Emang udah jatuh cinta, tapi dikit aja, nggak banyak, imbul Revan menuruti ucapan istrinya tadi. Hah? Maksud lo gimana? Udah jangan banyak nanya. Kalau nggak ada pertanyaan lain, gue matiin. Tunggu dulu. Maksudnya gimana?
Lo udah jatuh, Chin. Perkataan Hans di seberang sana langsung terpotong saat Revan dengan teganya mematikan panggilan secara sepihak. Revan sendiri mendengus kesal. Ia pikir Hans ingin membahas tentang pekerjaan, tapi rupanya pria itu hanya ingin curhat saja. Pak. Iya. Kenapa? Saya udah selesai belanjanya. Tapi belum dibayar. Saya nggak punya uang euro. Kania menunjuk meja kasir yang terdapat satu plastik berukuran sedang yang berisi belanjaan milik Kania. Udah selesai belanjanya? Kok cepat amat? Perasaan ia berteleponan dengan Hans tidak terlalu lama, tapi kenapa istrinya sudah selesai saja berbelanjanya? Udah, tadi saya comot semua yang kelihatan enak. Meskipun gak paham sih sama tulisannya. Kania hanya cengar-cengir tidak jelas. Melihat banyaknya makanan dan minuman yang berjejer dengan rapi. Tanpa pikir panjang ia langsung mengambil yang kelihatannya enak, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Padahal tanpa Kania ketahui, ia tanpa sengaja mengambil 2 botol minuman yang terlihat seperti antik. Berpikir itu mungkin saja minuman tradisional tanpa tahu jika itu adalah minuman yang mengandung alkohol. Ya udah bentar aku bayar dulu. Setelah melakukan transaksi pembayaran, Kania dan Revan segera berjalan keluar dari toko tersebut. Mereka berjalan santai pulang ke hotel. Memang jarak toko dan hotel yang mereka tempati tidak terlalu jauh, sehingga tidak memerlukan kendaraan. Kamu beli apa? Sini aku bantuin bawanya. Bukannya menyerahkan sekantong belanjaan itu pada suaminya, Kania malah menjauhkannya dari jangkauan Revan. Nggak usah. Entar bapak ngiler lagi, terus minta. Revan berdecak kesal. Padahal yang membeli ia, tapi istrinya malah melarang ia untuk hanya sekedar melihat apa saja yang dibeli. Ini sih definisi orang tidak tahu malu. Lo yang belikan aku, jadi wajar dong kalau aku nanti minta. Nggak boleh. Bapak lupa atau gimana? Bapak kan punya utang 1 miliar karena waktu itu cium saya. Kayaknya kalau urusan uang, kamu nggak pernah lupa deh. Heran. Kania hanya mengedikan bahunya acuh. Toh apa yang diucapkan suaminya memang benar juga. Ia mana pernah lupa jika berurusan dengan uang. Hingga akhirnya mereka sampai juga di hotel. Kania langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Hari ini benar-benar melelahkan, tapi menyenangkan. Akhirnya keinginannya bisa terwujud juga. Kamu mandi dulu Gi, perintah Revan yang gemes melihat istrinya yang langsung berbaring di atas kasur. Bapak aja yang duluan. Saya pengen baring sebentar. Abis itu baru gantian mandinya. Menatap jengah istrinya itu, Revan akhirnya memilih mengalah saja. Segera ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelahnya ia akan menagih janji istrinya, yaitu berciuman. Tapi kali ini istrinya yang memimpin permainan. Melihat Revan yang sudah masuk ke dalam kamar mandi, buru-buru Kania mengeluarkan belanjaannya yang berisi banyak sekali jajanan serta beberapa minuman. Lalu wanita itu mengambil barang yang memiliki harga yang paling mahal di antara belanjaannya, yaitu sekitar 30 euro. Mahal amat sih harganya. Apa karena minuman tradisional, ya? Kania bergumam sendiri. Bentuk botol tersebut yang sedikit antik membuat wanita tidak menaruh curiga sedikit pun. Malahan ia pikir itu mungkin minuman tradisional khas orang Spanyol. Mengambil gelas, lalu menuangkan minuman tersebut. Mula-mula Kania mencium aroma minuman itu yang ternyata sangat harum. Glek. Tanpa keraguan sedikit pun, Kania meneguk segelas penuh air yang ia pikir minuman tradisional tersebut. Namun, bukannya merasa segar, wanita itu malah pusing. Tidak hanya itu, ia juga merasa gerah serta gelisah.
Tubuhnya mendadak panas, ada rasa aneh yang muncul dalam dirinya. Kenapa gerah sekali? Kania bergumam sendiri sembari melirik AC yang masih menyala, tapi rasanya tidak mempan. Kania berguling di atas kasur ke kanan dan ke kiri. Dia merintih kepanasan dan kesakitan. Ceklek. Revan keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Ia lupa tadi mengambil baju ganti, sehingga terpaksa keluar menggunakan handuk tanpa daleman. Pria itu menatap bingung istrinya yang sedang berguling ke kiri ke kanan, seperti cacing yang kepanasan. "Kamu kenapa guling-guling kayak gitu, Kania?" Kania tidak menjawab. Ia memandang tubuh suaminya yang bertelanjang dada dengan pandangan yang sulit diartikan. Entah kenapa libidonya mendadak tinggi, seperti ingin menyentuh pria yang menjadi suaminya itu. Revan yang tengah berjalan santai menuju lemari pakaian langsung terlonjak kaget mendengar suara istrinya yang mengalun lembut di telinganya. Tubuhnya bagai tersengat listrik. Revan kembali mendengar suara merdu istrinya. Revan langsung mengalihkan pandangan pada wanita itu. Ditatapnya mata Kania yang memancarkan keanehan. "Kak Kania, kamu kenapa?" tanyanya dengan sedikit gugup. "Panas, Pak." Mendengar rintihan istrinya, Revan langsung bergegas mendekat tanpa ragu. "Apanya yang panas?" "Badan saya panas, Pak." "Kenapa bisa?" Revan justru semakin panik melihat istrinya yang menggeliat. "Bukan apa-apa, hanya saja gerakan Kania malah membuatnya terangsang." Kania tidak menjawab, ia menunjuk minuman yang baru saja ia minum tadi. Membuat Revan mengerutkan keningnya. Segera pria itu ambil minuman yang memiliki bentuk sedikit antik tersebut. Sepertinya ia sedikit mengenali bentuk botol minuman seperti itu. "Kava," gumam Revan. Begitu mencium aroma minuman tersebut, Revan sontak membelalak. Ternyata minuman itu adalah minuman yang mengandung alkohol. Segera dilihatnya kadar alkohol pada minuman itu. Ternyata kadarnya cukup tinggi. "Kamu minum ini Kania?" seru Revan yang hampir tidak percaya. Kania tidak menjawab. Wanita itu malah mendekati suaminya, lalu mengusap perut six-pack pria itu. Membuat Revan seketika merinding dengan sentuhan sensual istrinya. "Sayang, tolong bantu aku," rengek Kania. Revan yang tahu makna tersembunyi dari kata tolong itu langsung menggeleng dengan tegas. Ia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Sadar Kania. Kamu jangan gila." "Tidak. Aku tidak gila. Bukankah kamu suamiku? Seharusnya kamu memberikanku nafkah batin, sayang." Revan masih menggeleng. Andai Kania mengatakannya dalam kondisi sadar, maka ia pastikan akan langsung menyerang wanita itu. Namun ia sadar, Kania yang ada di hadapannya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Revan segera mengambil pakaian yang ada di dalam lemari. Selesai memakai pakaian, ia hendak keluar dari dalam kamar. Takut kejadian yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Tapi, tiba-tiba tangan Kania menghentikannya. "Revan, jangan pergi. Tolong aku. Aku menginginkannya." "Kamu suami macam apa yang tidak bisa memberikan kepuasan pada istrinya sendiri?" ucap Kania memohon pada Revan. Revan yang awalnya berniat pergi, kini justru menggeram marah mendengar ucapan Kania yang mengatakan seolah ia adalah suami yang tidak becus. Revan berbalik, memegang dagu istrinya dengan napas yang memburu, lalu berkata, "Kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Kamu tahu apa konsekuensinya kalau hal itu terjadi? Kamu yang akan bermasalah Kania. Kamu akan menyesal seumur hidup nantinya. Dan aku tidak mau kalau sampai itu terjadi." Jelas Revan menggebu-gebu. Kania menggelengkan kepalanya. "Tidak.
Aku tidak akan menyesalinya, karena kita adalah suami istri. Aku mohon. Kania. Aku bukannya tidak mau, tapi aku tidak mau kamu menyesal nantinya. Revan menjeda ucapannya sejenak. Kamu meminta ini dalam keadaan tidak sadar, bukan dari. Ucapan Revan langsung terhenti saat benda kenyal itu sudah menempel di bibirnya. Pria itu sontak membelalakkan matanya merasakan Kania yang mulai mewelumwat bibirnya. "Iwan Nabi Yurtonait," bisik Kania di sela-sela ciumannya. Membuat Revan terhanyut dan perlahan lupa diri. "Baik kalau jika itu maumu. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti."